pagi buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, keterwakilan baik dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, keterwakilan gender, kemudian orang tua, tokoh masyarakat, dan keterwakilan dari siswa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi pada pertemuan pagi ini kita akan memetakan aset yang ada di sekolah kita. Itu ada 7 aset yang ada di sekolah yang akan kita petakan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, kemudian modal finansial. Jadi bagaimana aset ini kita tidak melihat kekurangannya, kelemahannya, tetapi bagaimana aset ini kita akan mengangkat kekuatannya sehingga aset-aset ini bisa bermanfaat bagi siswa. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti aset-aset ini yang ke-7 aset akan kita petakan. Ya, untuk lebih lanjutnya, untuk membuka pembicaraan kita pada pagi hari ini, kami serahkan oleh tim kepala sekolah. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. SMK bisa. SMK Sehat. Vokasi kuat Mengubahkan Indonesia. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertemuan ini dapat terlaksana atas undangan dari 4 calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Poso, dan untuk Kabupaten Poso SMK 1 ini yang calon guru penggerak yang depannya. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikut calon guru penggerak akan bertambah. Hari ini kita di ruangan ini akan talkshow dengan calon guru penggerak. Mereka mengundang kita sekalian untuk membahas tentang aset atau sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Poso. Mereka telah menyampaikan hal-hal yang akan kita diskusikan pada hari ini. Tadi dikatakan bahwa aset yang ada itu ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Ada ekosistem yang terjadi. Jadi kalau kita ada dalam satu lingkup kehidupan, ada satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama, kalau kita melihat tentang lembaga atau sebuah sekolah, yang akan kita lihat pertama adalah ada gedungnya, ada sarananya, ada prasarananya, ada fisik. Fisik kita terdiri dari lahan, tanah, kemudian ada bangunan yang cukup megah yang terdiri dari beberapa bagian bangunan, mulai dari kita masuk pintu gerbang, di sana akan ada pos satpam, itu juga sarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian ada gedung utama, yaitu perkantoran, yaitu kantor. Kemudian ada ruang-ruang praktik, ruang teori, ruang ibadah, ada perpustakaan, ada UKS, ada ruang BK, ada ruang pertemuan, dan ruang-ruang laboratorium. Nah, ini juga merupakan aset yang sangat besar. Setelah kita melihat gedung, tentu dalam gedung ada peralatan, ada perabot yang cukup lengkap yang kita miliki. Itu juga menjadi satu kekuatan yang besar yang dimiliki oleh sekolah ini, menjadi media yang akan digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu teori maupun praktik. Kemudian kita melihat manusianya, modal manusia. Modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Poso ini luar biasa. Kita memiliki 70 orang yang terdiri dari PNS atau honorer atau non ASN. Jadi ada guru, ada tata usaha. Kemudian kita punya siswa. Kalau pada tahun 2022 itu berjumlah 727 orang siswa.
itu menjadi satu kekuatan atau menjadi modal yang besar. Selain guru, tata usaha, ada satpam, ada cleaning service, ada juga manusia-manusia lain yang mendukung kegiatan sekolah ini, yaitu pemilik-pemilik dunia kerja atau dunia industri. Kita tidak bisa lepas hanya fokus pada sekolah, karena ini adalah sekolah tujuan. Maka aset yang paling besar sebagai modal manusia kita itu bukan hanya yang ada di sekolah ini, tapi kita juga punya mitra kerja, yaitu pemilik dunia kerja, dunia industri. Lalu kita ini punya pengawas pembina yang terus memantau apa yang menjadi kegiatan kita yang ada di sekolah. Selanjutnya kita punya modal sosial. Kalau modal sosial ini, kalau untuk SMK tidak akan bisa melaksanakan kegiatannya apabila kita tidak menjalin kerjasama yang baik dengan institusi-institusi yang lain, termasuk instansi pemerintah, dunia usaha, dunia kerja atau industri, dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, cabang dinas wilayah 3, dan juga Kemendikbudristek yang selalu memberikan support kepada sekolah SMK Negeri 1 Poso ini dalam memberikan bantuan. Jadi kita harus punya hubungan sosial yang baik untuk kegiatan-kegiatan untuk bisa mendapatkan satu program yang baik dari mereka. Kemudian modal sosial itu juga yang kita terapkan di sekolah ini, terciptanya hubungan kerja yang baik sebagai satu ekosistem yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun di sana sini ada gesekan-gesekan, tetapi kalau kita mau tajam harus dimulai dari gesekan. Pisau menajamkan pisau, manusia menajamkan manusia. Artinya kalau manusia itu hidup dalam satu ikatan sosial, maka kita harus saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan, dan teguran itu kadang ada yang menerimanya enak, ada juga kadang yang tidak. Nah, itu cara kita menerima, cara pandang. Lalu dari guru-guru yang ada, tata usaha yang ada di dalam sekolah ini juga harus membangun satu kerjasama yang baik, dan ini kita sudah wujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah laksanakan, misalnya dalam kegiatan kerja bakti bersama. Kemudian kita melakukan kegiatan wisata bersama, walaupun belum terlalu maksimal wisatanya, tapi kita sudah melakukan wisata bersama. Kita melakukan kegiatan pengumpulan dana, menggalang dana apabila terjadi bencana alam melalui kegiatan pramuka, pembina pramuka, guru-guru, tata usaha, kepala sekolah, siswa secara bergotong royong. Kita menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Kemudian kita juga bersama-sama, ini sosialnya, kita selalu duduk bersama untuk membicarakan hal-hal penting demi terlaksananya program di sekolah ini melalui pertemuan-pertemuan yang biasanya oleh kepala sekolah itu tidak langsung dalam forum besar, tetapi agar rapat kita berjalan dengan baik, tentunya tim manajemen yang akan mendahului pertemuan. Tim manajemen sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah yang terdiri dari 4 orang, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakasek bidang sarpras, wakasek bidang kesiswaan, dan wakasek bidang humas hubungan masyarakat bidang industri. Ditambah 6 program, 6 kepala program keahlian, dan 1 koordinator guru umum serta kepala tata usaha. Inilah tim manajemen yang ada di sekolah yang selalu merapatkan hal-hal penting yang ada di sekolah ini. Setelah itu dari keputusan-keputusan yang telah didapat atau yang diperoleh, itu lagi yang disampaikan kepada seluruh dewan guru dan tata usaha. Lalu kita juga membahas tentang program-program untuk praktik, untuk lomba-lomba, untuk pelaksanaan
praktik kerja industri, itu semua dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang sudah didiskusikan bersama. Kemudian kita punya modal lingkungan alam. Dari segi lingkungan alam, sekolah ini sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Kondisi alam kita atau letak strategis sekolah kita ini termasuk sekolah yang paling aman dan nyaman. Jauh dari kebisingan kendaraan. Kalau kita berada di lembah, di tepi sungai yang kosong, dan jauh dari tidak terlalu ramai dengan pemukiman warga. Artinya pemukiman warga yang ada di sekitar kita itu masih jarang-jarang rumah yang ada. Jadi sebenarnya sekolah yang paling aman itu adalah sekolah kita yang ada di lembah ini. Berbeda dengan kalau sekolah ini letaknya di kota, kebisingan kendaraan itu yang mengakibatkan ini ribut. Kemudian sekolah ini karena ada di lembah, saya katakan sekolah ini bersih karena kita masih bisa menghirup udara segar, bebas dari polusi, dan penghijauan kita juga terbangun dengan baik. Pepohonan yang tumbuh hijau, lingkungan alam kita bebas dari banjir. Kita belum pernah dikatakan banjir, kecuali kalau sampah yang berantakan atau sampah yang berhamburan, maka akan mengakibatkan banjir di lingkungan sekolah. Kemudian kita memiliki modal finansial. Modal finansial kita itu bersumber dari dana BOS reguler, bantuan operasional sekolah secara nasional, dan juga tahun ini kita sudah mendapat bantuan dari bantuan operasional sekolah dari daerah atau yang disebut dengan BOSDA. Dan kita tidak lagi memungut uang dari orang tua sebagaimana kita telah diatur oleh peraturan gubernur, sehingga bentuk finansial yang diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolah yaitu merupakan sumbangan yang tidak disebutkan berapa jumlahnya, dalam bentuk pengadaan baju-baju praktik. Kita menunjuk rekanan sehingga orang tua langsung kepada rekanan, tidak melalui sekolah. Itu untuk finansial dari orang tua. Tapi yang bersumber dari pemerintah ada dua, yaitu BOSNAS dan BOSDA. Kemudian siswa juga diharapkan ini bisa memiliki tabungan sekaligus melatih siswa untuk menjadi wirausaha muda, yaitu dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, kalau ini bisa dikembangkan dengan baik, maka siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Poso ini dapat menjadi pengusaha-pengusaha muda atau wirausaha muda. Karena tujuan utama dari sekolah SMK ini menciptakan wirausaha muda sejak dini. Dengan demikian, anak-anak kita atau generasi yang ada itu akan tahu seperti ini caranya kita mencari uang. Sekarang kalau kita berbicara tentang modal politik, ya, mari kita katakan politik. Di sekolah kita juga kita sudah punya politik, modal politik, yaitu adanya komite sekolah yang terdiri dari pengurus komite, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada anggota-anggota. Kemudian kita juga punya MOU menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, dan kita sudah membuat beberapa MOU. Pertama, kalau yang terdekat dengan lingkungan kita dengan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kaulua, kita sudah menjalin kerjasama yang baik, dan itu dinyatakan dengan adanya MOU atau Memorandum of Understanding, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat sekolah kita mudah berkoordinasi dengan Puskesmas. Lalu kita juga menjalin kerjasama yang baik dengan Kapolmas, Babinsa, pelayan-pelayan masyarakat yang terdekat dengan kita, dan juga dengan Koramil dan Kapolsek, bahkan Kapolres. Dan SMK 1 Poso sudah juga menjalin kerjasama yang baik dengan Kodim dan juga Batalion. Ini diwujudkan dengan Batalion itu kita wujudkan dalam bentuk kegiatan pengembangan karakter siswa. Kita awali kemarin dengan kegiatan
masa orientasi siswa melalui kegiatan penerimaan siswa baru dan kegiatan orientasi pada hal yang penting yang kita jalin yaitu dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, tempat siswa PKL. Kenapa? Kita tidak bisa membawa siswa kita untuk melaksanakan praktek kerja industri apabila kita tidak MOU dengan mereka. Jadi kita harus menjalin kerjasama yang baik. Ini juga sebenarnya modal politik kita. Bagaimana kita bernegosiasi dengan mereka agar mereka membuka wawasan, membuka diri, dan memahami tentang keberadaan siswa, sehingga mereka akan memberi peluang bagi siswa untuk melaksanakan PKL dan memberi kesempatan yang baik bagi guru-guru untuk melaksanakan PKL, bahkan juga tata usaha akan melaksanakan magang. Seperti itu. Kemudian modal agama dan budaya. Ini menarik sekali. Modal agama ini kalau sekolah kita terdiri dari kemajemukan. Kita ini masyarakat majemuk yang ada di sini terdiri dari penganut agama Islam, agama Kristen, Protestan, Hindu, dan mungkin ada yang hanya itu ya, hanya ada 3 yang ada di sini. Nah, apa yang kita lakukan dengan modal agama? Yaitu merayakan hari raya besar agama sesuai agama yang dianut oleh seluruh warga sekolah dan ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian atau keagamaan yang diselenggarakan di sekolah ini. Contohnya, teman-teman kita yang merayakan Maulid, yang dekorasi ruangannya adalah siswa guru tata usaha yang beragama Kristen dan Hindu. Demikian juga pada saat Natal, juga pada saat merayakan Kuningan, karena Kuningan mereka lebih dominan merayakan Hari Tua, maka kita memberikan ucapan selamat kepada mereka. Ini juga sebagai modal agama yang kita miliki di sekolah ini. Kemudian kita punya hari pembiasaan di sekolah ini pada setiap hari Sabtu ada itu adalah hari religius, di mana kita melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut di ruang-ruang yang telah ditentukan. Agama Kristen di ruang ibadah yang telah disiapkan, agama Islam disiapkan atau beribadah di mushola, dan agama Hindu juga disiapkan tempat untuk mereka beribadah. Kita pernah menciptakan suasana kerjasama yang baik, yaitu buka puasa bersama. Kita pernah buka puasa bersama, Natal bersama di sini. Kemudian ada pesantren kilat, kemudian Kristen ada ibadah di alam terbuka, ada kegiatan Paskah, kegiatan Natal. Itu hal-hal yang kita budayakan di sekolah. Jadi pembiasaan itu merupakan suatu budaya baik yang kita laksanakan di sini. Kemudian upacara bendera juga itu merupakan suatu modal budaya. Upacara bendera setiap hari Senin dan memperingati hari-hari besar nasional. Kita mengikuti upacara bendera yang kita lakukan di sekolah. Bahkan kita juga mengambil bagian dalam mengikuti upacara bendera di lapangan bersama pemerintah yang ada. Kemudian dari sisi lain, untuk modal budaya ini kita ikut serta mendukung program pemerintah dalam lomba-lomba yang berkaitan dengan kebudayaan. Kita ikut serta. Bahkan tahun yang lalu kita juga mengutus perwakilan kita mengikuti lomba pemilihan Kongga Bale, dan kita juga meraih predikat terbaik. Apapun itu hasilnya, bagi saya itu terbaik. Apresiasi saya sangat besar terhadap pengembangan budaya dan kepariwisataan di Kabupaten Poso. Jadi kita mengikutinya ini luar biasa. Menyediakan busana adat daerah untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan di sekolah ini juga kita punya sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya yang ada di sekolah kita.
Ini hal-hal penting yang kita lakukan Bapak Ibu, termasuk di dalamnya nanti kita memprogramkan untuk melaksanakan pentas seni dengan mengundang, dan kita akan mengundang. Pentas seni itu tujuannya adalah mengundang siswa-siswa kelas 9 tingkat SLTT sebagai media promosi SMK ini kepada mereka yang akan menamatkan pendidikannya di tingkat SMP. Kita akan lakukan house event yang akan disponsori oleh Pengurus SMK Negeri 1 Poso, SMK Nusa Tenggara. Karena nanti selain pentas seni akan ada juga gelar karya, bentuknya pameran, di mana setiap jurusan dari 6 jurusan yang ada di sekolah ini, masing-masing jurusan akan menyiapkan semua hasil karya mereka sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Kemudian hasil itu yang akan digelar sehingga nanti siswa-siswa kelas 9 yang akan menamatkan pendidikannya di tingkat SLTP dapat melihat secara langsung seperti ini modelnya program-program keahlian yang ada di SMK. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tiara Febriani Kuali dari kelas 10 Bisnis Teknik dan Pemasaran. Pada saat ini, setelah kita mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan terkait pengamatan saya tentang aset yang ada di sekolah ini. Yang pertama yaitu aset manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, kepala sekolah memiliki peran yang penting di sekolah ini, tentunya sebagai pengambil keputusan dan juga pemberi motivasi kepada kami siswa. Setiap upacara maupun apel pagi, Ibu Kepala Sekolah selalu menyempatkan diri memberikan arahan, yang tentunya arahan itu untuk mengembangkan sekolah ini. Ya, jadi komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah tentu sangat penting untuk mewujudkan ini semua. Terus ada guru dan tenaga kependidikan. Saya melihat mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga dalam pembinaan ekskul. Contohnya Pak Masyudi yang di ekskul Pramuka dan juga Pak Belanov di ekskul film dan fotografi. Kemudian dan juga Bapak Ibu guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak yang mulai berinovasi ketika mengajar di dalam kelas. Dari murid pun ada beberapa teman kami telah menunjukkan berbagai prestasi mereka lewat bidang sains dan maupun seni, dan itu tentu sangat membanggakan untuk kita semua. Kemudian ada aset sosial. Terlaksananya sosialisasi ini terkait pihak-pihak seperti BNN maupun kepolisian, tentu di mana kegiatan ini bertujuan menambah pengetahuan kita dalam menjaga diri kita dari hal-hal negatif. Juga ada sosialisasi yang kita lakukan di Batalion TNI Angkatan Darat, di mana tujuan itu membangun sikap dan maupun karakter kita yang baik dan juga sikap disiplin sebagai siswa baru yang akan masuk di SMK Negeri 1 Poso. Serta sosialisasi dari puskesmas yang memberi kami penyuluhan kesehatan serta obat penambah darah bagi remaja perempuan. Selanjutnya ada aset fisik. Dari gedung, lapangan maupun ruang laboratorium perjurusan yang ada sudah sangat memfasilitasi kami sebagai siswa. Tentunya untuk belajar, untuk mengasah keterampilan serta penunjang ekstrakurikuler yang kita ikuti. Fasilitas untuk sembahyang seperti musola dan juga ruang teori yang bersama yang difungsikan sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Juga ada fasilitas parkiran dan juga ada ruang kantin yang menyediakan kebutuhan kita semua. Berikutnya ada aset lingkungan alam. Akses jalan ke sekolah bisa dijangkau dengan baik oleh kendaraan yang ada. Lingkungan sekolah kami yang tenang dan nyaman mendukung pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Orang tua
pada saat ini juga hadir keterwakilan dari orang tua. Berikut kita akan mendengarkan pemaparan aset yang dari sekolah yang dari perspektif dari orang tua. Silakan Pak. Iya, selamat pagi. Terima kasih saya diberi kesempatan bahkan diberikan undangan untuk hadir di tempat ini selaku orang tua dari perwakilan komite sekolah untuk membahas tentang sumber daya yang ada di SMK 1 ini. Dari pandangan kami selaku orang tua siswa, sumber daya kami adalah memberikan dorongan atau semangat dalam bentuk gagasan atau ide-ide untuk kemajuan kita bersama di sekolah ini. Sumber daya kami sebagai orang tua siswa tentu punya keterbatasan juga, tetapi kami selaku orang tua akan selalu berupaya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Nah, pada dasarnya kami selaku orang tua sangat mendukung semua program dan praktik-praktik yang dilakukan di sekolah ini, yang dikembangkan oleh sekolah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sumber daya kami sebagai orang tua siswa berupaya memberikan dukungan atau bantuan berupa dana atau sumbangan dari orang tua, tentunya sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan instruksi pemerintah yang ada. Kami juga tahu bahwa di sekolah ini memang ada dana biaya operasional sekolah dari pusat maupun yang ada di daerah, tetapi kami tahu bahwa itu sudah diatur, penggunaan itu diatur, dan tentunya mungkin tidak akan cukup untuk mendukung semua kegiatan di sekolah ini. Dan oleh sebab itu kami sebagai orang tua tentunya siap untuk selalu mendukung program apapun untuk kemajuan bersama kita, kemajuan bersama siswa kita yang kita hasilkan dari sekolah ini. Demikian dari kami sebagai orang tua. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua kami ucapkan. Terima kasih atas kesempatan bahkan undangan yang sudah disampaikan kepada kami mewakili rekan-rekan guru yang ada di SMK Negeri 1 Poso ini. Seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa beberapa modal yang ada di SMK Negeri 1 Poso ini, dan salah satunya adalah modal manusianya, di mana SMK Negeri 1 Poso ini memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan kurang lebih berjumlah 70 orang. Jadi dengan kualifikasi pendidikan S1 dan juga S2, sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 11 orang dengan kualifikasi masih ada yang SMA dan S1. Dan untuk itu guru yang dimiliki atau yang ada di SMK Negeri 1 Poso ini adalah guru-guru yang tentu saja memiliki potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana masing-masing guru ini sudah bisa mandiri di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang guru tentunya. Di mana kita ketahui bahwa guru itu bukan hanya sekedar mengajar di dalam kelas, tetapi juga punya tugas tanggung jawab sebagai pendidik dan membimbing anak-anak. Untuk itu guru merupakan ujung tombak yang ada di sekolah ini, sehingga sangat diharapkan bahwa setiap guru itu mampu mengenal setiap siswa yang diajar di dalam kelas, sehingga dia mampu untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan, pendidikan kepada anak-anak ini, juga menyampaikan setiap pengetahuan di bidangnya masing-masing, sehingga anak-anak ini bisa berpacu dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, bahkan mungkin secara tingkat nasional ataupun tingkat internasional bahkan kalau bisa. Itu menjadi harapan kita semua. Dan tentu saja semua guru-guru yang ada di sini dengan kemampuan yang sudah disampaikan tadi sudah mampu menggunakan IT, karena memang sudah zamannya sekarang bahwa setiap guru harus mampu menggunakan IT yang ada, dan ini sangat mendukung dalam proses belajar mengajar. Dan untuk itu
bahwa guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Poso tentu tidak diragukan lagi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari SMK Negeri 1 Poso itu sendiri. Barangkali cukup demikian apa yang menjadi potensi bagi guru yang ada di SMK Negeri 1 Poso. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku tokoh masyarakat. Pertama-tama kami menyapa kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Ya, di sini kami sebagai tokoh masyarakat, kami menggarisbawahi juga yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa salah satu aset yang terpenting di sekolah itu adalah masyarakat yang ada di sekolah itu sendiri, baik itu guru, baik itu tata usaha, siswa, dan lain sebagainya. Begitupun yang telah disampaikan tadi bahwa ada potensi-potensi di sekolah yang dapat kita lihat yang berkaitan dengan apa yang terjadi atau fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya, kalau di masyarakat itu dapat kita lihat ada perubahan yang signifikan. Itu karena masyarakat yang mengupayakan perubahan itu sendiri. Demikian pun harusnya di sekolah, bagaimana kita mengupayakan perubahan itu yang dimulai dari masyarakat sekolah itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan mengupayakan satu perubahan dalam lingkungan sekolah itu mulai dari masyarakatnya atau orang-orang yang ada di sekolah itu sendiri. Yang berikut, setelah sekolah atau masyarakat itu sudah memulainya, sudah membuat perubahan itu, harus bertanggung jawab pada apa yang sudah dimulai itu. Sama seperti di masyarakat, karena kalau kita lihat tidak jauh-jauh beda antara masyarakat dengan sekolah, karena sekolah juga dikatakan adalah masyarakat sekolah. Yang berikut, setelah semua itu sudah ada perubahan, bagaimana caranya kita untuk membangun dan membina hubungan yang baik antar masyarakat sekolah itu? Tadi sempat sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, dimulai dari pembicaraan di dalam dulu, tidak langsung dalam komunitas yang besar. Para pemangku kepentingan dulu yang harus membicarakan perubahan-perubahan tersebut, membangun dan membina hubungan yang baik. Setelah itu akan ditularkan ke masyarakat-masyarakat sekolah yang lain. Kemudian seperti yang sudah disampaikan juga tadi bahwa dalam sebuah masyarakat itu kita melihat potensi yang ada, potensi atau kemampuan yang ada dalam diri masing-masing masyarakat sekolah itu. Seperti pada masyarakat pada umumnya, kita lihat, oh misalnya si guru ini dia potensinya di sini, ya mari kita kembangkan. Atau kita lihat dari sisi siswanya juga, kita oh siswa ini potensinya seperti ini. Tadi seorang siswa, perwakilan dari siswa mengatakan bahwa ada beberapa ekstrakurikuler yang disampaikan atau yang dilaksanakan di sekolah ini. Itu yang perlu dikembangkan dengan melihat potensi-potensi yang ada. Demikian juga dengan guru-gurunya dan masyarakat-masyarakat sekolah yang lain. Kemudian setelah kita melihat potensi-potensi itu, di situ kita juga harus membangun suasana yang menyenangkan. Jadi jangan tegang antara satu dengan yang lain, hubungan-hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan tata usaha, kepala sekolah dengan guru-guru, supaya ada suasana yang menyenangkan, jadi tidak tegang. Jadi itu yang perlu kita terapkan juga di sekolah. Itu gambaran-gambaran yang ada di masyarakat. Yang paling penting biasanya itu jangan sampai masyarakat di sekolah, karena ini kita ada di lingkungan sekolah, jangan sampai masyarakat yang ada di sekolah itu hanya ingin bertanya apa yang hendak diberikan sekolah kepada kita, tetapi apa yang kita akan berikan kepada sekolah, baik sebagai pemangku kebijakan, baik guru-guru, tata usaha, juga ada perwakilan juga dari orang tua siswa sebagai komite sekolah, begitupun dengan siswa-siswanya.
apa yang bisa kita berikan untuk sekolah supaya bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling terakhir, dan ini adalah hal yang paling penting juga, bahwa titik awal kita akan melakukan perubahan itu yang pastinya kita harus merubah pola pikir kita atau mindset kita harus rubah. Dengan kita merubah pola pikir, kita mulai dari pola pikir yang baik, itu pasti akan bisa ditularkan kepada yang lainnya. Dan pastinya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang ada, itu pasti akan bisa terwujud. Ya mungkin demikian yang bisa kami bagikan selaku tokoh masyarakat, supaya bisa menjadi pijakan ataupun pedoman dalam membangun juga masyarakat yang ada di sekolah. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai perwakilan gender untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Poso. Menurut saya, dari segi gender, salah satu sumber daya yang ada di sekolah ini yaitu peraturan sekolah yang telah diambil melalui kesepakatan bersama. Nah, sebagai sumber daya yang ada di sekolah ini membentuk siswa yang ada di tempat ini terhindar dari pembulian dan perundungan karena mereka memiliki peraturan-peraturan yang mengatur siswa untuk bersikap sopan dan santun dan bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan selama mereka bersekolah di tempat ini. Sehingga sumber daya anak yang ada di tempat ini, mereka merasa suasana sekolah nyaman, tentram, indah, bersih, dan harmonis. Sehingga karakter-karakter anak yang terdidik yang bersekolah di tempat ini menjadi siswa-siswa yang memiliki karakter yang baik, yang karena mereka sopan, lebih sopan dan lebih santun. Yang saya lihat, walaupun mereka sudah kembali ke sekolah, dari sekolah kembali ke rumah, mereka menerapkan itu di rumah mereka masing-masing karena mereka dididik seperti itu di sekolah ini. Nah, salah satu juga yang menjadi pengamatan saya sebagai perwakilan gender di sekolah ini yaitu tentang adanya kantin sekolah. Sekolah ini menyediakan kantin sekolah yang membuat siswa-siswa ini, karena sebagian siswa ini mungkin di rumahnya mungkin belum sarapan, tapi di sekolah sudah menyediakan kantin sekolah yang konsepnya kantin sekolah sehat, sehingga mendukung anak-anak untuk mendapatkan makanan nutrisi yang baik untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka memiliki energi untuk mengikuti pelajaran atau mengikuti pendidikan di sekolah ini, karena didukung dengan kantin sehat dan lingkungan yang sehat dan nyaman, sehingga siswa dan guru yang menikmati makanan di sekolah itu, di kantin itu, merasa nyaman dan menikmati santapannya. Terima kasih. Ayo sudah. Sebagai penulis, saya sudah berupaya menulis semua percakapan kita saat ini, dan selanjutnya saya akan berikan kepada bagian publikasi sekolah untuk menjadi sumber daya bersama dalam ekosistem SMK Negeri 1 Poso. Dengan kesimpulan: 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal finansial, 5. Modal lingkungan atau alam, 6. Modal politik, 7. Modal agama atau budaya. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mewakilkan tadi suaranya. Kita sudah tadi memetakan 7 aset yang akan dimiliki oleh sekolah dan bagaimana kita akan mengelola 7 aset ini. Kepala sekolah juga tadi sudah menjabarkan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah kita SMK 1, dan bagaimana aset ini menjadi kekuatan bagi kita supaya aset ini bisa berdaya buat sekolah kita.
Terima kasih kami ucapkan lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk kita berkolaborasi pada saat ini. Terima kasih. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.